Kenalilah nilai dunia, kita pun akan bahagia. Saudaraku, sudah menjadi tabiat manusia untuk mencintai keindahan, kesenangan, kebahagiaan, atau yang semisal dengannya. Hal itu terjadi karena manusia diciptakan dengan dilengkapi hawa nafsu. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa setiap yang berbau kenikmatan dan keindahan pasti digandrunginya. Harta, tahta dan wanita adalah tiga hal yang tidak pernah sepi dari para pemujanya. Pesta, perayaan, senang-senang, dan hura-hura juga sesuatu yang selalu melekat pada diri para penggemarnya. Karena memang sesuai fitrahnya, manusia selalu berusaha mewujudkan apa yang diinginkannya, dan memenuhi apa yang menjadi kesenangannya. Sebab itulah, apa yang menjadi hasratnya akan selalu tampak indah di matanya. Semua itu telah digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran Surah Ali Imran ayat 14, yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik yakni surga. Saudaraku, tidaklah tercela jika kita memenuhi hasrat rasa suka terhadap kenikmatan dunia. Tetapi yang tercela adalah berlebihan dalam hasratnya dan memperturutkan hawa nafsunya. Namun demikian, masih banyak manusia yang lebih senang memperturutkan hasrat dan hawa nafsunya. Apapun dilakukan, demi menuruti kesenangannya akan harta, tahta, dan wanita. Bahkan sedari dulu pun, pergulatan hidup manusia tidak pernah lepas dari seputar itu saja. Lihat saja si Qabil, anak laki-laki Nabi Adam alaihi salam yang tega membunuh saudaranya sendiri yakni Habil, demi merebut si cantik Iklimah. Atau lihatlah Fir'aun, yang mengeluarkan perintah pembunuhan massal bayi laki-laki, karena takut kelak di antara bayi-bayi tersebut ada yang merebut kekuasaannya. Atau lihatlah Qorun, konglomerat di zaman Nabi Musa alaihi salam, yang menjadi congkak karena berlimpahnya harta. Begitu pula intrik-intrik yang terjadi di sepanjang sejarah umat manusia sampai sekarang ini, selalu berkutat pada seputar masalah tersebut saja. Perseteruan antar preman, tawuran massal antar kampung, perkelahian antar anak bangsa, bahkan peperangan antar negara, sering terjadi hanya disebabkan persoalan harta, tahta dan wanita. Saudaraku, memang menyenangkan menjadi seorang pemenang, pemilik harta paling banyak, pemilik kedudukan paling tinggi, atau pemilik istri paling cantik. Namun jika semua itu didapat dengan jalan tercela, apakah akan mendatangkan kesenangan? Lihatlah bagaimana kesudahan Qabil setelah berhasil membunuh Habil. Apa yang terjadi pada Fir'aun setelah melenyapkan semua bayi laki-laki? Dan apa yang didapat Qorun setelah memamerkan kekayaannya? Memang kesenangan yang mereka dapatkan, namun itu hanya kenikmatan sesaat. Sebab, setelah itu, mereka ditimpa kesusahan abadi yang teramat pedih, sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Saudaraku, kenikmatan dunia yang diperebutkan oleh seluruh umat manusia dari generasi ke generasi dengan beragam macam caranya, sesungguhnya di sisi Allah Ta'ala sama sekali tidak sepadan dengan satu sayap nyamuk dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Sebab itulah Allah Ta'ala memberikan kenikmatan dunia tidak hanya kepada hamba yang mengimaninya saja. Namun, kepada mereka yang mengkufurkannya pun Allah Ta'ala tetap memberikan kenikmatan dunia padanya. Perkara tersebut sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Seandainya dunia ini di sisi Allah senilai harganya dengan sayap nyamuk,
niscaya Allah tidak akan memberi minum barang seteguk sekalipun kepada orang kafir. Saudaraku, kenikmatan dunia itu bagaikan fata morgana. Karena dunia adalah kehidupan yang tidak abadi, kebahagiaan yang menipu, dan kesenangan yang semu. Namun sangat disayangkan masih banyak manusia yang tertipu. Dunia ini pun sesungguhnya hina, karena di sisi Allah Ta'ala tidak sepadan dengan nilai seekor nyamuk yang lemah tanpa daya. Akan tetapi, masih saja banyak manusia yang terperdaya. Bahkan dunia ini pun terlaknat beserta apa yang ada di dalamnya. Kecuali, bagi mereka yang menebar kebajikan dan melakukan amal kebaikan. Saudaraku, Allah Ta'ala telah menerangkan dengan terang benderang tentang tipu daya dunia ini. Namun, masih banyak manusia yang mengingkari peringatannya. Hal tersebut sebagaimana telah dituangkan dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 20 yang artinya, ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Demikianlah nilai dunia yang banyak membuat orang terperdaya. Dunia diibaratkan tak lebih dari sebuah tanaman yang tumbuh subur di musim hujan. Tidak seberapa lama kemudian layu dan mengering di musim kemarau, yang akhirnya laksana anai-anai yang beterbangan ditiup angin. Dunia tak lain sekadar permainan yang hasil akhirnya hanya akan mendapatkan kelelahan dan kelalaian belaka. Itu karena dunia telah menyibukkan kehidupan manusia, sehingga melalaikan dari segala hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Sungguh, bagi yang telah mengenali dan mengimaninya, kenikmatan dunia itu tak ada nilainya jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat yang kekal dan abadi. Kenikmatan agung yang tak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan terbesit oleh hati manusia. Saudaraku, jika saja manusia dibiarkan mengumbar hawa nafsunya, yakni ketamakan dan kerakusannya pada kenikmatan dunia, niscaya mereka akan menebarkan bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Sebab itulah, harus ada tuntunan pada nilai-nilai yang lebih luhur, makna yang lebih agung, dan rezeki yang lebih abadi. Itulah fungsi agama, yakni memberi batasan pada gejolak ketamakan dan kerakusan, yang membuatnya hidup dalam kerisauan terus-menerus. Tidak pernah merasa cukup dengan yang sedikit dan tidak merasa puas dengan yang banyak. Kenikmatan yang halal tak pernah membuat hatinya puas, sehingga air liurnya masih menetes untuk bisa mendapatkan yang haram. Jiwa yang seperti ini digambarkan laksana rakusnya neraka jahanam. Perkara tersebut sebagaimana Allah Ta'ala gambarkan lewat firman-Nya dalam Quran Surah Qaf ayat 30, yang artinya, dan ingatlah akan hari, yang pada hari itu kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Saudaraku, sungguh orang mukmin sejati adalah sebaik-baik makhluk dalam memanfaatkan dunia. Karena menurutnya, kebahagiaan tidak terletak pada banyaknya materi, pada jabatan yang tinggi, atau pada jelitanya sang istri. Namun kebahagiaan itu terletak pada kekayaan hatinya, yakni hati yang senantiasa disirami cahaya keimanan, dan hati yang selalu tersentuh oleh panggilan ilahi. Itulah sumber kebahagiaan hakiki baginya. Untuk itu, jangan bersedih. Kenalilah nilai dunia, kita pun akan bahagia.
Wallahu a'lam bishawab.